Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentu saja sehat, bukan? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Video kali ini, marilah kita belajar materi kelas 4, tema 2. Selalu berhemat energi, subtema 2, manfaat energi, pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, kalian dapat membandingkan manfaat dan bahaya listrik dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, setelah melihat video, kalian mampu membuat teks tentang cara aman menggunakan listrik. Di rumah banyak sumber energi listrik yang kita manfaatkan. Namun, kita harus berhati-hati dengan sumber listrik tersebut karena bisa berbahaya. Amatilah gambar berikut. Sampaikan pendapatmu. Gambar tersebut menceritakan tentang bahaya listrik. Berikut ini contoh hal berbahaya berdasarkan gambar. Di antaranya bermain layang-layang di dekat jaringan listrik. Akan berbahaya jika sampai layang-layang yang kita mainkan tersangkut kabel listrik. Kemudian memanjat tiang listrik karena dapat menyebabkan kecelakaan apabila menyentuh kabel listrik. Menggunting kabel beraliran listrik dapat mengakibatkan kesetrum aliran listrik. Bawa alat elektronik dekat dengan air. Jika alat elektronik kita terkena air, dapat mengakibatkan arus pendek listrik yang mengakibatkan kerusakan alat elektronik kita. Perhatikan gambar berikut. Tulislah barang-barang yang menggunakan listrik di setiap ruangan dan kemungkinan bahaya yang ditimbulkan serta apa yang harus kamu lakukan saat menggunakan barang-barang tersebut. Aku contohkan untuk kamar mandi. Kamar mandi memerlukan penerangan. Masih ingatkah kalian bahwa arus listrik jika terkena air itu bahaya? Kemungkinan bahaya yang ditimbulkan arus listrik jika terkena air dapat menyebabkan tegangan besar yang menyebabkan kebakaran ataupun sengatan listrik ke orang di dekatnya. Cara pencegahan: letakkan saklar di luar kamar mandi agar aman dari percikan air dan hati-hatilah saat mematikan atau menyalakan peralatan listrik tersebut. Selanjutnya, ayo membaca. Tahukah kamu bahwa tubuh mengandung banyak air? Karena itu, tubuhmu sangat mudah terkena aliran listrik. Mereka yang bekerja di tempat yang mengandung banyak sumber listrik membutuhkan pakaian khusus. Kamu harus berhati-hati terhadap kabel listrik yang ada di sekitarmu. Saat kamu bermain layang-layang, bermainlah di tempat yang tidak ada gardu listriknya. Benang layang-layang yang basah sangat berbahaya apabila tersangkut di gardu listrik. Suatu saat mungkin kamu membutuhkan peralatan yang menggunakan listrik. Sebaiknya kamu meminta bantuan orang dewasa di sekitarmu. Jauhkan barang-barang elektronik dari air. Tahukah kamu, petir juga mengandung listrik. Segeralah masuk ke dalam ruangan apabila petir mulai terdengar. Ya, buatlah petunjuk cara menghindari bahaya listrik. Berikut ini beberapa cara yang bisa digunakan untuk menanggulangi bahaya listrik. 1. Tutup rapat, jangan ada yang mengelupas kabel-kabel yang terpasang dalam rumah atau gedung. Di antara sambungan kabel harus benar-benar tertutup.
Selain itu juga berfungsi untuk menghindari dari sengatan listrik. Yang kedua, jangan bermain layangan di dekat jaringan listrik. Bermainlah layangan jauh dari jaringan listrik. Yang ketiga, mintalah bantuan orang dewasa untuk menggunakan peralatan listrik dengan benar. Yang keempat, jauhkan barang elektronik dari air, karena peralatan elektronik dalam keadaan yang bernyala dapat mengalirkan listrik sehingga berbahaya. Jika terjadi petir, carilah tempat yang aman agar terhindar dari sambaran petir. Silahkan, kalian bisa menambahkan dan menyempurnakan lagi petunjuk dan bahaya listrik. Listrik sangat bermanfaat bagi kita, namun penggunaan yang tidak hati-hati akan berbahaya bagi kehidupan. Ya anak-anak, apa kesimpulan kita hari ini? Iya, bagus, pintar. Anak ibu, pelajaran kita hari ini adalah manfaat dan bahaya listrik. Habis itu, membuat teks secara aman menggunakan listrik. Nah, alhamdulillah, demikianlah pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Banyak kekurangan ibu minta maaf. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Semoga senantiasa mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.